Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, masih semangat. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas soal SNMPTN Barat untuk mapel sejarah dan juga mengcover ujian mandiri-mandiri lainnya yang akan kalian ikuti. Mungkin ada kemarin yang request untuk USU, ada yang mungkin request untuk yang lainnya. Silahkan dipelajari video ini sebelum nanti dibikinkan yang khususnya, karena menurut kakak soalnya akan hampir sama saja. Oke, langsung aja kita masuk kepada soal yang pertama. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, pelaku sejarah memiliki peranan penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Yang C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan peranannya dalam sejarah. Yang D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. Ataukah yang E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Apa nih jawabannya menurut kalian? Menurut kakak soal yang ini sudah sangat familiar ini. Jawabannya adalah A. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. Oke, paham? Nah, kita lanjut soal nomor 2 ya. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu dilakukan oleh Raja Kertanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singosari, terutama sasarannya adalah kerajaan-kerajaan di Sumatera atau kita sebutnya istilahnya Melayu. A. Memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. B. Mencari sekutu dalam membendung kerajaan Mongol yang akan melakukan serbuan. C. Menaklukkan kerajaan Sriwijaya. D. Menunjukkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, menundukkan ya. Yang E. Menjaga Selat Malaka. Apa nih jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang B. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu dilakukan oleh Raja Kertanegara itu untuk mencari sekutu yang membendung serbuan Mongol dari Cina. Jadi dia sebelumnya itu sempat kerajaan Mongol itu mengirimkan utusan bernama kalau nggak salah itu Mangki. Lalu pada saat itu karena utusan masih sedikit ya, Raja Kertanegara itu sempat menghina ataupun melakukan suatu hal kepada Mangki. Nah, itu nanti yang membuat kerajaan Mongol sakit hati dan menyerbu. Nah, itu yang dicari dulu teman untuk menghadapinya. Soal nomor 3, dampak negatif sistem sewa tanah pada masa Gubernur Jenderal Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811 adalah A. Dikuasainya sebagian besar tanah Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Atau E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Apa nih guys jawabannya? Jawabannya itu adalah yang B. Dampak negatifnya itu terjadi kesewenang-wenangan tuan tanah swasta, pihak yang sanggup menyewa tanah terhadap pihak yang tidak sanggup menyewa tanah ya. Intinya B. Soal nomor 4, salah satu faktor pendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Putera dan mendirikan Jawa Hokokai adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putera atau pusat tenaga rakyat untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. B. Para pemimpin putra tidak mau melakukan sekerei, ini artinya kalian menunduk ke arah matahari terbit untuk menghormati kaisar. C. Organisasi putra dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. Yang D. Para pemimpin putra menjalin kerjasama dengan kelompok Islam. Yang E. Para pemimpin putra tidak mau menjalankan tugasnya. Oke, apa nih jawabannya? Soalnya sudah hampir-hampir familiar semua. Jawabannya adalah A. Putera yang dipimpin oleh 4 serangkai dibubarkan karena dianggap digunakan sebagai sarana menyebarkan paham kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Ingat tokoh putra ada 4 serangkai, rumusnya ada Suhakima, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur.
Oke, soal nomor terakhir untuk kesempatan pembuatan video part pertama ini, pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu A. NU, Muhammadiyah dan PKI, B. PKI, Masyumi dan Muhammadiyah, C. PNI, Masyumi dan NU, D. PNI, Parkindo dan Masyumi, atau E. Masyumi, Gerindo dan PKI. Halo, apa nih jawabannya? Jawabannya guys, itu adalah C. Pemilu pertama 1955 dilaksanakan masa Kabinet Burhanuddin Harahap bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante. Adapun 4 partai besar yang menjadi pemenang pemilu itu adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sedangkan yang mendukung Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu adalah yang C, PNI, Masyumi, dan NU. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita part pertama. Kalau ada salah-salah kata kakak, mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.